Yang pertama, melakukan zina, melakukan minuman khamr, walaupun itu ada barangkali dari minuman khamr itu yang namanya manfaatnya sedikit, tetapi madorotnya justru akan lebih banyak. Saya kembali lagi, apa yang dilarang oleh Allah maka dibalik itu pasti akan ada madorotnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, mari kita sama-sama untuk berdoa. Tolong ikutinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pondasi urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena di dalamnya tempat hidup kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, karena kesanalah kami semua akan kembali. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayati kama nawartal arda bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kunna mukhliqil qura illa wa ahluha zalimun. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Jamaah sidang salat subuh yang sama-sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, ahad ini merupakan ahad pertama kita berada di bulan Rabiul Akhir yang lebih kita kenal dengan istilah bulan Silih Mulud, dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7, ahad pertama di bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini setelah kita dibangunkan dari tidur, kemudian kita menjalankan ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan pelaksanaan sholatul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini insya Allah ada dalam ridhonya dan akan mengundang rahmatnya. Sholawat beserta salam tidak lupa semoga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para kesepuhan, Bapak Ketua RT 03, Bapak Ketua RT 02, jamaah masjid baik dari Mardotila ataupun Al-Futakin, juga ibu-ibu yang alhamdulillah semakin hari semakin bertambah hadirnya, semakin ceria wajahnya ya, karena dari jam 3 udah pada mandi ya, yang sudah, yang enggak ya. Jadi kelihatan fresh ya, karena sudah diniatkan bahwa pagi subuh itu ada pengajian. Biasanya jam 3 itu sudah disiapkan, lipstiknya disiapkan ya. Cuma sayangnya tidak kelihatan karena pakai masker. Tapi sekarang ada ibu masker yang transparan. Jadi mau ibu beli masker yang transparan itu lipstiknya kelihatan ya. Tapi harganya memang mahal, belum ada di negara tadi ya, belum ada. Jadi kita berdoa mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan potongan ayat surat Al-Qasas ayat 59. Tadi sudah saya baca di dalam mukadimah. Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mukhliqil qura illa wa ahluha zalimun. Di surat Al-Qasas 59 ya. Arti dari terjemahan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, wa ma kunna mukhliqil qura. Kami tidak akan menurunkan suatu bala. Bala itu bisa dikatakan dengan kalimat bencana, musibah, ajal. Halo ibu, bala itu apa namanya? Bala itu bala. Awas, bala kalian konsen ya. Saya ulangi. Wa ma kunna mukhliqil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan menurunkan bala, kata Allah. Kami tidak akan menurunkan azab, kami tidak akan menurunkan siksa ke muka bumi ini illa wa ahluha zalimun. Kecuali kecuali para penduduk negeri ini sudah banyak yang berbuat zalim. Nah, apa yang dilakukan atau apa yang dilarang oleh Allah, di balik itu pasti akan ada manfaat untuk kita semua. Saya ulangi, ketika Allah melarang sesuatu kemudian kita melakukan, pasti apabila dilakukan itu akan ada akibatnya. Tetapi ketika Allah melarang sesuatu kemudian kita menghindarinya, pasti di balik itu ada
Apa itu? Keselamatan untuk kita. Saya ulangi lagi. Ketika Allah melarang sesuatu kepada kita, pasti akan ada akibatnya. Saya punya cerita nih. Biasanya ngaji lamun dibaca cerita sok hati. Namun di balik Quran yang hadis ada bengong ya. Biasanya gitu ngaji di mana-mana juga. Ya. Saya akan kembali lagi ke awal. Apa yang dilarang oleh Allah di balik itu pasti akan ada kebaikan kalau kita tidak melakukannya. Tetapi setiap larangan yang dilarang oleh Allah kemudian kita kerjakan, pasti akan ada madorot. Ada satu cerita Bapak. Ada 3 orang pemuda. Siapa katanya? Pemuda. Yang pantas dicontohkan itu pemuda, pemudi. Ya. 3 orang anak muda. Ini saya mencontohkan kalau larangan Allah dilakukan itu banyak madorotnya. 3 orang pemuda ini berjalan dan dia mempunyai hobi yang berbeda-beda. Yang satu, maaf, hobinya itu perempuan. Yang kedua, hobinya itu minum minuman keras. Dan yang ketiga, hobinya itu rokok. Kalau yang satu itu tidak boleh dilarang atau tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh Allah. Zina. Yang kedua, minuman keras jangan dilakukan karena itu pun akan mengundang murka Allah. Yang ketiga, rokok itu kan tidak haram ya Bapak Ali ya. Boleh silahkan boleh melaksanakan, silahkan juga tidak. Kalau dalam hukum awalnya itu kan makruh. Sama seperti makan jengkol itu kan, jengkol, pete, bawang itu makruh ya. Rokok boleh tidak, boleh enggak. Memang dulu ketika kita wali kotanya Madian itu kan ada KTR ya, kawasan tanpa rokok. Boleh nggak rokok tapi di tempat-tempat yang tertentu. Saya ulangi nih, yang 3 orang ini, yang satu mainnya perempuan, jangan ditiru karena dilarang oleh Allah, akan mengundang murka Allah. Yang kedua, minuman keras, itu pun jangan dilakukan karena maksiat, Allah akan murka kalau kita melakukan. Dan yang ketiga, rokok boleh melaksanakan, boleh tidak, tergantung kepada orangnya, tapi bukan awalnya haram. Nah, yang 3 ini berjalan. Ketika berjalan tersandung, kena botol, cerita mana ya, kena botol jatuh. Begitu dilihat, wah ini botol udah puluhan tahun, antik lagi. Botolnya antik sudah puluhan tahun. Digosok sama pemuda tadi itu, pecah botolnya, keluar jin. Luar biasa ya. Digosok keluar jin. Hei manusia, saya sudah terkurung di dalam botol ini selama 10 tahun lebih. Tetapi dengan kau gosok, saya bisa keluar dari botol ini. Saya berterima kasih kepada kalian semua. Saking berterima kasihnya saya, kata jin, apapun yang kamu minta, kalau saya mampu, saya akan laksanakan. Cari botol kayak begitu Bapak Ali ya. Apapun yang kalian minta, kalau saya mampu, akan saya laksanakan. Akhirnya ngajung yang 1 orang tadi, jin, saya punya keinginan. Apa keinginan kamu itu? Saya kan suka perempuan. Maaf ya, tolong kumpulkan perempuan sedunia ini, sejagat kumpulkan perempuan itu. Wong dari Cina, Arab ya, Sunda, Jawa, Madura, Padang, kumpulkan, masukkan ke dalam botol, sama saya kunci selama 10 tahun. Kata jin, keinginan kamu saya kabulkan. Jadi seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini dimasukin ke dalam botol, dipendam sama si laki-laki yang suka zina ini selama 10 tahun. Jangan dibuka-buka. Ya, kata dia, kamu akan saya kabulkan. Yang kedua, kata si pemuda, saya kan sukanya minuman keras. Semua merek minuman keras saya minta, masukkan ke dalam botol, kunci dengan saya. Topi miring apa lagi itu, dan banyak ya. Anker gitu juga mah biasa-biasa ya. Pokoknya semua merek minuman itu dimasukkan ke dalam botol, dikunci sama dia. Nah, yang ketiga, jin, saya kan sukanya rokok. Saya minta semua macam merek rokok itu bawa ke sini, masukkan ke dalam botol, kunci dengan saya. Filter, gitu ya, jarum coklat, surutu, kan gitu ya, kan banyak. Yang namanya orang yang merokok, apa karena rokokan itu apa aja. Dikunci. Jadi semua permintaannya itu sudah dikabulkan. Waktu berjalan Bapak Ibu,
Berjalan, awas, Bapak Ibu jangan lihat ceritanya, tapi lihat ke awal tadi saya cerita. Ini menceritakan semua yang dilarang oleh Allah kalau kita melakukan akan ada madorotnya. Itu ceritanya, ya. Kemudian berjalanlah waktu 10 tahun tiba. Sesuai dengan kesepakatan dibuka oleh jin itu botol. Yang pertama yang suka perempuan. Begitu dibuka botolnya, si perempuan atau si laki-laki yang suka perempuan itu terus ngaprek. Lulus loyo 10 tahun dikunci dengan perempuan yang banyak. Bisa dibayangin, lemes. Karena namanya maksiat itu kalau dilakukan madorot. Yang kedua, yang suka minuman keras, begitu dibuka mata nangis bolotot belum, perut nangis kuncit, badannya kurus. Minum 10 tahun tidak ada berhentinya. Kemudian yang ketiga, yang rokok, begitu dibuka luar biasa, wajahnya cerah. Yang rokok itu badannya bugar, kekar. Dan begitu dibuka, bukan jin yang ngomong, justru yang rokok ini dia ngomong. Kamu ini jin, saya 10 tahun dikunci, rokok dikasih, tidak dikasih korek. Rokoknya dikasih, tidak dikasih. Intinya mah ke situ Bapak Ibu. Dan pantas kenapa orang yang rokok pada bugar 10 tahun dia dikasih rokok merek apapun, kalau tidak dikasih koreknya, kumaha aing arek ngarokokna. Makanya begitu dibuka botolnya, bugar we, wajah bersinar, badannya kuat, kekar. Kenapa? Rokok ada berbagai macam merek, tetapi koreknya tidak dikasih. Nah, saya kembali lagi ke kamar ngaji bayar penting jam genep selesai ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi madorot dari yang 3 tadi bisa kita ambil 2 kesimpulan. Yang pertama, melakukan zina, melakukan minuman khamr, walaupun itu ada barangkali dari minuman khamr itu yang namanya manfaatnya sedikit, tetapi madorotnya justru akan lebih banyak. Saya kembali lagi, apa yang dilarang oleh Allah maka dibalik itu pasti akan ada madorotnya. Tetapi yang dianjurkan oleh Allah maka dibalik itu pasti akan ada manfaatnya. Oke, kita awal lagi ke awal ya. Tadi saya menyampaikan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan menurunkan azab, kami tidak akan menurunkan bencana kata Allah, melainkan mereka para penduduk negeri ini sudah yang banyak berbuat zalim terhadapnya. Nah, mana yang 3 ini? Apabila kita melakukan sebab-sebab terjadinya musibah itu kan ada 3. Saya sering menyampaikan Bapak, sebab-sebab terjadinya musibah itu ada 3. Pertama, karena banyaknya maksiat. Apa katanya? Maksiat. Maksiat itu kan judi, zina, korupsi, ya dan lain sebagainya. Bahkan baginda Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran, kalau kita punya power, punya kekuatan, larang dia dengan kekuatan. Di RT 3 ada yang mabuk, punya kekuatan, ada aparatur pemerintahnya, Bapak RT, Bapak RW, ada yang mabuk, ada yang zina, mau digiring, mau diurus, mau dijewer, karena beliau punya kekuatan. Ya, kalau kekuatan tidak punya, wabil lisani. Ini untuk Pak Ali, Bapak Tony. Saya ketika melihat ada orang yang berzina, ada orang yang mabuk, ada orang yang melakukan kemaksiatan, kita kasih nasihat. Jangan dihakimi sama kita mah, karena tidak pas. Kalau untuk aparatur pemerintahnya RT RW itu ketika ada yang melakukan maksiat, punya wewenang, punya kekuatan. Tapi kalau untuk ulama, ustaz, ya barangkali dengan nasihat. Nah, kalau kekuatan tidak punya, lisan juga tidak mampu, fami kolbi. Melihat ada orang yang berbuat maksiat dalam hati, kesel maksiat, ya. Nah, dengan adanya kesal dalam hati itu boleh, tapi termasuk ke dalam paling lemahnya iman. Yang pasti, ketika ada suatu kemaksiatan terjadi dan dilakukan baik di tempat kita, minimal kita itu ada perasaan tidak suka. Nah, saya ulangi lagi. Sebab-sebab sebab-sebab datangnya bencana itu kan 3. 1, apabila kemaksiatan dijalankan dengan banyak, terang-terangan. Yang kedua, orang yang soleh
sudah berdiam diri ketika melihat kemaksiatan itu dilakukan. Jadi kita itu jangan berdiam diri kalau ada orang yang berbuat maksiat, cici, dengan gereke, gitu ya, tidak mau ngurusin, salah itu. Karena kalau ada orang yang berbuat maksiat, satu saja, ketika Allah murka kan bukan cuma yang berbuat maksiat saja. Misalnya, Neglasari di RW 4 itu ada yang berbuat zina, satu orang, semua tidak ada yang peduli, masa bodoh. Pak RT-nya tidak peduli, ustadznya tidak peduli. Dia yang melakukan, satu kampung Neglasari itu akan ikut kebagian imbasnya. Dan ketika Allah murka dengan ada perzinahan itu, bukan cuma orang tersebut yang akan ditimpa oleh bencana, oleh musibah, oleh bala, tetapi satu kampung ini akan kebagian imbasnya. Dan ketika Allah murka itu tidak dipilah-pilih. Yang zina diam, saya berikan bencana, kan tidak. Justru malah orang yang baik-baik kena imbasnya lebih banyak. Nah, jadi ketika kita melihat kemaksiatan itu tidak boleh berdiam diri. Ulangi lagi Bapak Ibu ya. Yang pertama, sebab-sebab datangnya musibah itu apabila maksiat dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua, orang baik, orang yang soleh diam ketika melihat kemaksiatan itu dilakukan. Yang ketiga, orang sudah banyak berbuat dolim. Dan dolim ini kan luar biasa terhadap diri kita, terhadap sesama, terhadap Tuhan juga. Dolim terhadap diri kita banyak, mendolimi diri kita. Harusnya malam itu istirahat, dipakai gawe atau geli, kan begitu ya. Dolim terhadap sesama pasti ada. Dolim terhadap Allah, melakukan maksiat dan menjauhi yang diperintahkan oleh Allah, itu termasuk ke dalam kezaliman. Saya akan garis bawahi dulu Bapak Ibu ya. Poin yang pertama, sebab-sebab munculnya musibah itu pertama apabila maksiat dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua, apabila orang yang soleh diam ketika melihat kemaksiatan itu dilakukan. Dan yang ketiga, apabila orang sudah banyak yang melakukan kezaliman. Nanti itu kan katanya di akhirat itu kita akan berlomba. Bahkan di dalam kitab Hifayatul Ahyan itu Bapak Ibu disebutkan, di akhirat itu yaumul mahsyar kan kita itu akan dihisab ya. Coba saya akan mengulangi lagi ke belakang. Alam yang sudah kita lewati itu kan banyak. Yang pertama yang sudah itu ada alam arwah. Alam arwah itu sebelum jasad. Jasad ini kan ini. Sebelum jasad kita dibentuk oleh Allah, ruh sudah dibikin oleh Allah terlebih dahulu. Siapa yang tahu berapa lama kita di alam arwah sana? Itu hanyalah hak prerogatif Allah. Dan kalau kita dengar dari penceramah yang sering memberikan tausiah di kita atau di luar, bahwa ruh yang paling pertama dibuat oleh Allah itu adalah ruhnya Nabi Muhammad. Bahkan Allah berjanji di dalam hadis qudsinya itu, kalau aku tidak membuat engkau Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Jadi bukan karena kita. Kalau tidak membuat engkau Muhammad, kata Allah, maka dunia dan isinya pun tidak akan kami buat. Saking mulianya Allah ya, dan Muhammad. Tapi kalau kita lihat sekarang, manusia ini sekarang sudah tidak ada takutnya. Nabinya jadi hina, ya, dibikin karikatur, ya. Nanti kalau ketemu sama Nabi Muhammad, jotos orang itu malah, ya, berani orang itu sekarang, ya. Sampai bahkan dia bilangnya, nanti aja kalau saya mati mendingan masuk di neraka. Begitu ditanya kenapa? Karena di neraka itu banyak artis katanya. Ya, oh ya. Kita mah jangan haram. Memang neraka itu enak, ya. Jangankan neraka, kasih rokok mukul ikan panas luar biasa. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Sampai mana tadi saya ngomong? Oh iya, alam arwah. Ya, alam arwah, artis mata belakang ya. Alam arwah. Jadi alam arwah itu adalah alam pertama sebelum Bapak Ibu ada begini, ruhnya itu sudah dibikin terlebih dahulu. Dari alam arwah, alam rahim, kandungan ibu. Panawan walaupun begini tetap melalui rahim ibunya. Ya. Padahal montoknya luar biasa ini ya. Kayak gitu. Bentar ya omnya, kayak gitu. Kalau dicontohkan itu kan jadi handam ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi semua kita ini melalui proses rahim ibu kita. Makanya punten, ketika ada anak durhaka, barangkali kalau kata ke bapak masih durhakanya masih bisa ditoleran. Tapi bukan berarti bapak bisa untuk kita lawan, bukan. Cuma dosa kepada ibu itu lebih berat daripada kepada bapak.
mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, terus gitu ya. Can beak mah pasangan terus hamil deui, gitu kan. Nah, setelah alam rahim, alam dunia. Alam dunia ini berapa? Nunggu waktunya aja. Pun dan barangkali yang ada di depan kita ini paling sepuh kayak Bapak Ohen, Bapak Ketua RT 03. Pokoknya kalau orang udah pensiun itu berarti usianya sudah di atas 60. Ya. Tinggal ngantosan 63. Jarang sekarang ini yang 90 tahun itu, ya. Karena kita memakannya juga jorok, ya. Umur itu semakin kesini semakin pendek. Nah, alam rahim, alam dunia. Kemudian setelah dari alam dunia kita menuju ke alam yang keempat, yaitu alam kubur, kuburan. The Pyocuhong. Kalau bahasa orang sananya tanya benar tanya henteu ya. Rumah masa depan. RSSS S. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Kuburan. Nanti ya dalam anu imana lega kita suka kubur. Saya minta sing rada lega supaya di jero bisa muter-muter tuh, ya. Makanya kan punten di Cimabar itu tidak ada yang seperti itu, sama semua ya. Makanya kan punten kalau di daerah, saya sering sampaikan, kalau di daerah Bilabong itu ada makam yang bagus. Dari Bilabong apa itu ke dalam itu. Saya waktu nganter RT 4 itu almarhum Basir, saya bilang ini makam luar biasa, asup lagi dijaga. Ya, kalau kita kan masuk aja. Luar biasa itu makam. Ini kelas 1 katanya, tapi tetap dikubur. Ya, kayak gitu kan ya. Kelas 1 kajero, kelas 2 apalagi. Kita suka kelas 1 cokorna naik ke luhur gitu kan. Nah gitu kan. Nah, ya, semua kelas mau 1 2 3 kalau sudah dikubur mah tetap masuk ke tanah. Makanya orang ketika sudah masuk ke dalam kubur tidak bisa pesen. Di dunia rumahnya banyak, luas. Kalau sudah masuk ke dalam kubur mah sempit. Nah, karena sok aya jelema lamun pelit disumpahan, sing sempit sia di dalam kuburan, kan gitu ya. Makanya ulah sok pelit di sini disumpahan ku batur. Ya. Saya ulangi lagi Ibu. Coba dari awal. Pertama alam al, yang kedua alam ra, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam akhirat. Ya. Kan alam kubur tadi disebut juga alam barzakh. Ya, semua yang tidak termasuk di dalam kotak pikiran kita itu ada di dalam kuburan itu. Coba aja lihat, orang masuk ke dalam kubur setelah kita ditinggalkan atau kita keluar dari kubur ini 7 langkah akan datang malaikat. Menurut kita malaikat lewatnya mana? Kan jalan lagi ke ayah mau nyambung kan? Ya, tapi yang berbicara di situ itu adalah keimanan. Ya kalau dipikir memang mungkin orang didedet pakai kayu, pakai bambu. Bahkan tidak ada celah, diinjak lagi, lewat mana malaikat masuknya. Tapi semua ini yang bicara bukan akal, tetapi keimanan. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Nah, di alam mahsyar ada 4 golongan manusia berjubel ingin masuk surga duluan. Yang 4 itu. Mana yang 4 itu? Pertama, orang yang dermawan. Jadi suka berbagi. Yang kedua, mati syahid. Kalau mati suri belum dengar ya, mati syahid. Yang ketiga haji umroh. Yang keempat ulama, ustaz. Yang 4 ini berjubel ingin masuk surga duluan. Kata Allah, Jibril urus tuh 4 golongan itu. Pasnya awak geus di alam mahsyar hayang asup ke surga duluan, coba urus. Diurus sama Jibril itu. Yang satu dipanggil, sini kamu. Saya Jibril, iya. Sini, siapa nama kamu? Pak Ijo, Jibril. Oh Pak Ijo, berarti dari Jawa. Jawa, Jibril. Namanya Jibril nanya gitu kan. Saya Pak Ijo. Terus, apa yang menyebabkan kamu sampai mau masuk surga duluan? Begini Jibril, saya ini waktu hidup, saya punya harta banyak. Tetapi dengan harta ini saya suka berbagi. Ada Jumat Barokah, alhamdulillah di Masjid Al-Mustaqim ada Jumat Barokah ya. Ada Minggu pagi, ada yasinannya. Pokoknya saya suka berbagi. Dengan harta itu saya berbagi bukan karena ingin dipuji, tetapi karena Allah. Niat saya lurus. Makanya punten Bapak Ibu, kita ini kan masuk surga itu macam-macam. Saya harta punya ilmu beren, ya. Oh dengan ilmunya masuk ke surga. Bapak Ibu Ustaz, saya mah
teu boga ilmu tapi boga karoket, bikin tak karoket ya. Barangkali masuk surga hiber make karoket. Jeung malah dikasari ieu nu mere karoket baheula ka anu tahir. Asup ka surga naik karoket kan gitu ya. Makanya kan setiap kita itu masuk surga dengan amalan yang berbeda. Saya ulangi lagi. Kata si Pak Ijo tadi, saya masuk surga mau duluan. Kenapa? Saya ini adalah orang yang dermawan. Ketika saya waktu di dunia punya harta, saya suka berbagi. Kata Jibril, dari mana kamu tahu tentang orang yang dermawan itu akan masuk surga? Dari Ustaz Jibril. Dari Ustaz. Dari Ustaz. Culangun siap. Ayat masuk ke surga duluan. Yang masih tahu kepada kamu itu adalah Ustaz. Berarti kalau itu Ustaz pilihlah anu masuk ke surga. Baru kamu belakangan. Saat yang pertama masuk Pak Mani, ya Pak Ali dan Tuhan. Ditutup minum dulu ya. Katanya kalau ada musik kemudian kita ngomong jangan mau didengar, benar musik dengarkan baru ngomong lagi. Ya. Pemajikan nyarekan, orang dilawan mal bener, ya. Kan bereskan dalam ngomong, setelah dia capek baru kita ngomong, gitu. Itu bagus. Cuma pemajikan ngomong, berang ngomong atau mal bener. Kan ada Bapak ya. Kita ulangi lagi. Jadi yang dermawan tadi saya bilang, saya tahu masuk surga karena dermawan itu dari Ustaz. Oh kata Jibril kalau begitu berarti Ustaz duluan yang masuk surga, kamu belakangan. Sesopan masuk ke surga duluan melebihi Ustaz. Kemudian yang kedua dipanggil, kamu yang nomor 2 sini. Nama kamu siapa? Deden Pak. Deden. Ya, gitu. Kamu dari mana? Saya dari Bandung, Jibril. Bandung. Iya Bandung. Bandungnya mana? Cibaduyut. Sendal tuh. Kan gitu ya. Jibril itu ini mah tambahan aja Bapak Ibu ya. Apa yang menyebabkan kamu mau masuk surga duluan? Kata si Deden ini, iya Jibril, saya itu waktu dulu di dunia, saya ini kan orang syahid. Saya bertempur di medan perang untuk memerangi kaum yang tidak benar. Dalam arti membela agama Allah. Kemudian kata Jibril, nah sekarang saya mau tanya, kamu mati syahid. Kemudian orang yang mati syahid membela Allah itu kalau dia mati masuk surga, dari siapa kamu itu tahu? Dari Ustaz. Oh berarti kalau begitu, kamu belakangan masuk surganya. Biar Ustaz duluan yang masuk surga. Cici mati syahid. Yang ketiga sini. Kamu kenapa? Saya ini haji dan umroh, Jibril. Hampir tiap tahun saya umroh, cuma karena ada corona saja saya tidak. Ya, ada haji musim saya berangkat, ada umroh berangkat. Saya berangkat haji dan umroh itu karena Allah. Kemudian kamu tahu dari mana orang yang melaksanakan haji dan umroh itu akan masuk surga lebih dulu? Dari Ustaz. Apa kata Jibril? Kamu tidak berhak melakukan masuk surga duluan. Culangmu. Biar Ustaz sajalah yang duluan masuk surga. Nah, begitu ditanya ke Ustaznya, dia bilang, hey Ustaz, kamu masuk surga duluan. Kata siapa tahu? Saya tahu masuk surga duluan orang yang alim itu dari Al-Quran dan Hadis. Tapi Jibril terus terang, saya tidak mau masuk surga duluan karena yang membantu fasilitas untuk kajian saya itu adalah orang yang dermawan. Saya mau masuk ke dalam surga itu bareng-bareng dengan orang yang dermawan itu tadi. Akhirnya orang yang mati syahid, orang yang dermawan, orang yang haji dan umroh, dia masuk surga berbarengan dengan Ustaz karena memuliakan Ustaznya. Nah, makanya punten Bapak Ibu, barangkali saya di sini menyampaikan ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu atau melaksanakan amal ibadah itu, kita tidak terbatas. Apapun yang kita mampu, kemudian kita keluarkan di jalan Allah dengan niat lillahi ta'ala, semua akan menjadikan jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi setiap kita yang ada di sini itu punya jalan masing-masing, ya. Dan alhamdulillah di masjid kita ini saya sering menyampaikan kepada para jamaah juga, setiap pagi kan suka ada minuman, ada makanan, itu tidak ada unsur keterpaksaan, ya. Semua yang diberikan oleh Bapak Ibu itu adalah sedekah dan diniatkan untuk ikhlas, ya. Dan kami pun dari DKM dan pengurus yang lainnya sering menyampaikan kepada jamaah, kita melakukan infak sedekah itu jangan ada keterpaksaan, harus ngikutin kemampuan kita masing-masing. Jangan ditarget, karena kalau misalnya kita ditarget itu repot. Ikutin aja sekemampuan kita.
saya mampunya mere bala-bala 10 siki 10 ya. Kalaupun misalnya kita lebihin, kita nanti akan oleh, jangan ya. Lakukan yang kita lakukan itu berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Yang harus kita cari itu adalah satu, ingin mengharap ridho, jangan ingin mengharap pujian dari manusia ya. Karena saya sering menyampaikan di berbagai macam pertemuan, kalau kita melakukan sesuatu kegiatan amal ibadah khususnya, kalau misalnya kita karena manusia, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah kita akan sukses. Makanya mudah-mudahan ya, dengan ada kegiatan taklimnya, sedekahnya, kemudian amalan-amalan yang lainnya, ini menjadikan salah satu jalan kita untuk selalu mendapatkan dan meraih ridho Allah. Oke, saya akan kembali lagi ke awal Bapak Ibu ya. Yang pertama, tadi saya sampaikan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 59. Poin yang pertama saya menyampaikan bahwa Allah menurunkan bala yang terus-menerus tidak ada hentinya itu karena ada 3 faktor. Satu, kalau kemaksiatan sudah dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua, orang yang soleh diam ketika melihat kemaksiatan itu terjadi. Kemudian yang ketiga, orang sudah banyak yang berbuat zalim, baik terhadap dirinya, terhadap sesama, atau terhadap Sang Pencipta. Kalau yang 3 ini ada, maka jangan harap bencana itu akan berakhir. Terus menerus akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, untuk itu dari mulai hari ini barangkali ke depan, mari kita bersama-sama untuk lebih menyibukkan diri kita masing-masing dengan mengevaluasi. Kalau bahasa Agim itu memuhasabah, merenung sejauh mana kesalahan yang sudah kita kerjakan. Jangan kita ini disibukkan untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain. Jadi selama ini barangkali punten kita yang hadir di sini, bahkan saya sendiri, kalau kekurangan orang lain itu kita cari-cari, tetapi kekurangan dan kesalahan diri sendiri kita seolah-olah tidak ada. Tetapi mulai hari ini, mari kita bersama-sama untuk menyibukkan diri dengan selalu mengintrospeksi, mengevaluasi kekurangan diri kita masing-masing. Pengen tahu kekurangan kita, tanya teman kita, kan begitu ya. Karena kalau kita menilai diri kita mah pasti bakal bagus baik ya. Kalau ingin tahu kekurangan kita, tanya orang lain. Makanya saya juga di sini sering ke Pak Ali, tolong kalau misalnya ada kekurangan itu saya tolong dikoreksi. Tapi kadang dikoreksi sama Pak Ali tenari mas sayangnya ya. Gitu kan. Begitu Ustaz kurangnya iyo sia cakena kan gitu. Jadi kadang-kadang punten ketika kita kesalahannya itu disebut, dikoreksi, tidak menerima ya. Padahal orang yang baik dan bijak itu ketika kita salah kemudian ada teman yang mau mengingatkan, itulah teman yang sayang sama kita. Oke. Dan yang terakhir sebelum ditutup Bapak Ibu, ini sudah disampaikan bahkan dari Pak DRT kemarin kami juga sudah laporan bahwa di sebelah masjid ini kiri kanan itu kan ada tempat kosong Bapak Ibu. Ini yang belakang pada Haji Wito ada ukuran 5 meter mah ya ukurannya. Rencana mau dibuatkan sekretariat, kemudian yang sebelahnya mau dibuatkan gudang. Dan kemarin kami sudah lapor sama Bapak Ketua RT 3 selaku pembina di DKM Sultan ini ingin membangun gudang di sana karena punten kayak karpet di belakang Bapak Ibu kan ada ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada gudang, minimal semua barang-barang yang di depan itu tidak akan kelihatan. Dan alhamdulillah izin sudah disampaikan, permohonan juga sudah disampaikan kepada Pak D, dan insya Allah besok hari Senin akan mulai pekerjaan gudangnya. Pengennya mah dua-duanya, gudang dengan sekretariat itu sekaligus dibuatkan. Tapi untuk saat ini barangkali hanya akan melangkah membuat gudang saja. Untuk itu mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pembangunan gudang, kemarin pernah nanya ke Wadadang berapa lama, saya bilang ya seminggu ke cina kurang lebih, paling lebihnya seminggu deh, jadi 2 minggu bener ya. Dan seminggu katanya kurang lebih insya Allah selesai. Mudah-mudahan yang kerjanya diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga barangkali ya rezekinya diberikan kemudahan supaya kita melaksanakan ibadah di tempat kita ini lebih diberikan kenyamanan ya. Karena banyak barang-barang yang disimpan di luar karena tidak ada gudang. Insya Allah hari Senin besok akan dilaksanakan pembangunan dan yang terjadi juga wadadang ya. Dan sekali lagi
Barangkali ini tidak menutup juga kepada Bapak Ibu, saya tadi sampaikan, karena kita masuk surga itu mempunyai jalan yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya Ibu ingin memberikan barangkali infak dan sedekahnya, silahkan, tidak usah ragu, barangkali sekemampuan kita masing-masing. Kalau misalnya mau, silahkan bisa menghubungi saya atau menghubungi Abang aja atau Pak DRT monggo ya. Jadi untuk pembangunan, mudah-mudahan pembangunannya tidak lama-lama supaya bisa cepat untuk dipakai, biar di masjidnya ini tidak ada numpuk-numpuk barang-barang begini, kan kelihatannya kurang enak dipandang ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan insya Allah untuk kajian minggu besok yang akan mengisi Bapak Ustadz Bambang, kita bakal dihubungin karena kemarin kita libur satu Ahad itu setelah malamnya melaksanakan maulid ya. Jadi mohon untuk dihubungi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sejenak untuk kami menyampaikan